Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Pengenalan Perangkat Lunak Software. Pembaca pertama akan disampaikan oleh Sofia Hanisa, pembaca kedua akan disampaikan oleh Muhammad Amin Zailani, pembaca ketiga akan disampaikan oleh Fatimah Zahra, pembaca keempat akan disampaikan oleh Asna Ajijah, dan yang terakhir, pembaca kelima akan disampaikan oleh Rahma Hayati. Next. Pada penjelasan kali ini, kami akan membagi 3 subbab. Yang pertama, ada pengertian software. Yang kedua, ada sejarah dan perkembangan software. Dan yang ketiga, ada jenis dan fungsi software. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian perangkat lunak software. Perangkat lunak software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Amin Zailani. Dipersilakan. Sejarah dan perkembangan software. Next. Sejarah dan perkembangan software. Sejarah dan perkembangan software terbagi dalam 4 era, yaitu era pioner, era stabil, era mikro, dan era modern. Era pioner, awalnya software pada komputer berupa sambungan-sambungan kabel yang terhubung antara bagian dalam komputer. Komputer diakses dengan cara menggunakan voucher card. Voucher card merupakan kartu berlubang yang digunakan sebagai media penyimpan. Di era ini, komputer dibuat dan dipasang programnya untuk tujuan dan mesin tertentu saja. Tidak sebebas seperti sekarang ini. Di era ini juga software dan hardware menjadi satu kesatuan. Yang kedua ada era stabil. Di era ini, software dapat melakukan kerja secara multitasking, yaitu dapat menjalankan banyak proses secara serentak sehingga mempermudah pekerjaan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan satu persatu. Selain itu, juga dapat menyelesaikan instruksi secara real-time atau langsung dan cepat, serta dapat diakses oleh banyak pengguna atau multi-user. Sistem basis data juga diperkenalkan di era ini, yaitu suatu sistem yang memisahkan antara data dan program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah Zahra. Silakan. Ketiga, era mikro. Pada era mikro, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Software aplikasi seperti Microsoft Office, OpenOffice, dan lain-lain. Bahasa pemrograman seperti Assembler, Visual Basic, PHP, dan lain-lain. Keempat, era modern. Munculnya perangkat lunak yang tidak hanya digunakan pada komputer ataupun laptop, tetapi juga dapat digunakan untuk handphone, misalnya Android atau Symbian. Di era ini juga, perangkat lunak sudah mampu mengenali gambar hingga suara. Selanjutnya dibacakan oleh Asna Ajijah. Baiklah. Jenis dan fungsi software. Perangkat lunak dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, dan bahasa bantu. Yang A, perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta berbagai jurik untuk program komputer. Perangkat lunak sistem operasi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut. Yang pertama, berperan pada saat proses booting atau menghidupkan komputer. Yang kedua, mengenali berbagai komponen yang terdapat pada komputer. Yang ketiga,
sebagai program pendukung untuk mengoperasikan program aplikasi. Yang keempat, melakukan manajemen file, misalnya copy, move, rename, delete, save, dan sebagainya. Contoh aplikasi sistem operasi, yang pertama Windows, yang kedua Linux, yang ketiga Unix, yang keempat Macintosh. Yang kedua, perangkat lunak program aplikasi. Perangkat lunak program aplikasi dibuat untuk melaksanakan berbagai kegiatan, misalnya pengolah kata, pengolah angka, desain grafis, presentasi, mendengarkan musik, mengolah video, game, dan mendesain halaman web. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rahma Hayati. Baiklah, yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman buat program aplikasi lainnya. Perangkat ini berfungsi sebagai pengatur komunikasi antara komputer dengan manusia. Bahasa pemrograman terbagi menjadi 3, yaitu bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Next. Yang keempat adalah perangkat lunak program bantu. Kinerja perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu untuk memaksimalkan perangkat keras dan sistem operasi komputer, misalnya mengoperasi file. Perangkat lunak yang termasuk ke dalamnya antara lain, yang pertama adalah program scan disk, yang digunakan untuk memeriksa kondisi hard disk antara lain disk fragmenter, atau disk keeper yang digunakan untuk menata berkas-berkas yang ada di dalam hard disk. Yang kedua adalah program pengawas perangkat keras, seperti ASUPROP, Sensor View, dan lain-lain. Digunakan untuk mengawasi kondisi komponen komputer seperti suhu prosesor, suhu hard disk, dan stabilitas tegangan listrik untuk menjaga perangkat keras dari kerusakan. Yang ketiga adalah kompresi file, yang merupakan perangkat lunak untuk memadatkan file atau berkas sehingga dapat mengurangi ukurannya dan menghemat ruang penyimpanan. Yang keempat adalah Norton Ghost, yang akan membantu melakukan backup hard disk secara keseluruhan. Yang kelima adalah program keamanan, yang merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menangani serangan virus komputer, penyusup, atau untuk meningkatkan keamanan. Kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwa perangkat lunak komputer atau software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Software disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Perangkat lunak komputer terbagi menjadi 4, yaitu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak program aplikasi, bahasa pemrograman, dan perangkat lunak program bantu, yang masing-masing memiliki fungsi dan tugasnya tersendiri. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.